Selamat malam untuk teman-teman, pemirsa, bahkan Enci yang mungkin sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Edgar Eliasar Makahinda dari kelas C3 dengan NIM 210611040107. Nah, pada waktu ini saya akan sedikit menjelaskan, memberikan pemahaman saya mengenai suatu materi di buku cetak audit, di buku audit, yaitu mengenai audit sampling atau metode pengambilan sampel dalam audit. Nah, ada beberapa hal yang akan dibahas di sini. Ya, langsung saja. Maaf apabila tidak ada editan-editan karena aplikasi editnya sedang bermasalah. Nah, dalam audit sampling, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu mengenai representative samples. Nah, representative samples ini sesuai namanya yaitu sampel yang menjadi representasi atau penggambaran. Nah, representative samples adalah sampel-sampel yang menggambarkan suatu populasi. Mungkin agar lebih mudah dimengerti, kita ambil contoh. Misalkan seperti saya yang berasal dari mahasiswa akuntansi angkatan 2021. Nah, mahasiswa angkatan 2021 ini di akuntansi merupakan suatu populasi. Nah, dalam populasi ini apabila kita ingin mengambil sampel dari mahasiswa akuntansi angkatan 2021, maka kita atau auditor bisa memilih mahasiswa kelas C3 angkatan 2021 karena seperti namanya, kami juga yang di kelas C3 merupakan mahasiswa akuntansi angkatan 2021. Nah, ketika kelas C3 diambil sebagai sampel, tentu auditor berharap bahwa kelas C3 ini dapat menggambarkan bagaimana mahasiswa akuntansi di angkatan 2021. Nah, itu adalah representative samples. Ketika kita membahas tentang representative samples, ada juga yang mengikutinya dari belakang, yaitu sampling risk. Sampling risk atau sesuai namanya, risiko dalam sampling, adalah risiko yang dimiliki dari suatu proses pemilihan sampel. Dalam hal ini, jika kita kaitkan dengan contoh tadi, apabila suatu mahasiswa akuntansi angkatan 2021 yang dalam hal ini kelas C3 yang dipilih sebagai sampel, apabila kelas C3 tidak menggambarkan bagaimana mahasiswa akuntansi angkatan 2021, maka inilah yang merupakan risiko apabila sampel yang diambil tidak tepat menggambarkan populasinya. Nah, apabila risiko ini terjadi, ada dua langkah yang dapat diambil oleh auditor. Yang pertama, menyesuaikan ukuran sampel. Menyesuaikan dalam artian kita dapat menambah ukuran sampel, memperbesarnya, atau dapat memperkecil ukuran sampel. Nah, biasanya dengan kita memperbesar ukuran sampel, kita secara teori dapat meminimalisir bahkan dapat mengurangi risiko yang dimiliki hingga mencapai angka 0. Dan sebaliknya, jika kita memperkecil ukuran sampel, mengurangi jumlah sampel, maka secara teori risikonya akan meningkat karena sampel yang kita pilih, teliti, atau uji, atau kita mintai pendapat semakin berkurang. Nah, ada langkah yang satu lagi. Yang pertama, menyesuaikan ukuran sampel. Yang kedua, kita dapat memastikan bahwa metode yang kita gunakan untuk memilih sampel dari populasi itu tepat. Karena apabila metodenya kurang tepat, tentu hasilnya akan kurang maksimal, atau dalam hal ini, sampel yang kita pilih tidak tepat dan tidak sukses dalam menggambarkan bagaimana populasi dari sampel itu. Nah, itu yang pertama tentang representative samples. Dan sekarang yang kedua yaitu mengenai perbedaan antara statistical dan non-statistical sampling. Atau lebih tepatnya kita membahas kedua-duanya. Nah, statistical sampling sesuai namanya yaitu metode pemilihan sampel atau sampling yang menggunakan data atau pengukuran statistik. Nah, sesuai dengan namanya, karena ini berhubungan dengan statistik, maka metode ini cenderung dengan angka-angka yang menunjukkan ketepatan, keakuratan, bahkan kualitas dari suatu data. Nah,
Dengan adanya data-data statistik ini, maka auditor akan sangat terbantu dalam dua hal yang penting dalam merencanakan sampling ini, yaitu yang pertama untuk perencanaan sampelnya, karena dengan adanya data-data kita dapat merencanakannya dengan lebih baik, dan tentu ketika kita dapat merencanakannya dengan baik, maka kita juga dapat mengevaluasi hasilnya karena berdasarkan angka dan data-data statistik. Sedangkan ada juga metode yang bersifat non-statistik, yaitu non-statistical sampling. Nah, berbeda dengan statistical, metode ini tidak menggunakan bantuan statistik. Tapi, meskipun tidak menggunakan bantuan statistik, apabila metode ini ditinjau, disusun, dan dipersiapkan dengan matang, maka hasilnya pun tidak akan kalah bagusnya atau tidak akan kalah akuratnya dengan hasil dari statistical sampling. Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, kita akan membahas mengenai probabilistic dan non-probabilistic sampling. Probabilistic sampling merupakan proses sampling di mana sampel yang diambil dipilih berdasarkan kemungkinan bahwa sampel ini dapat menggambarkan populasinya sehingga tidak gampang untuk mendapatkan sampel ini. Agar lebih mudah dimengerti, kita ambil dari kata probabilita yang berarti kemungkinan. Nah, kita mengambil sampel ini berdasarkan kemungkinan-kemungkinan atau dalam bahasa singkatnya tidak asal-asalan atau tidak random. Sehingga apabila kita memilih sampel dengan probabilita yang tinggi, tentu probabilita bahwa sampel ini dapat menggambarkan populasinya akan ikut tinggi juga. Sedangkan yang berikutnya yaitu non-probabilistic sampling. Nah, metode ini merupakan kebalikan dari metode probabilistic sampling, yaitu kita memilih sampel atau melakukan sampling tapi kita tidak menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang ada, atau bisa dibilang kita mengutamakan metode acak atau kita melakukan pemilihan secara random. Nah, meskipun kita memilih sampel ini secara random, tidak menutup kemungkinan bahwa sampel-sampel yang kita pilih nantinya dapat menggambarkan populasinya. Misalkan kita akan melihat populasi mahasiswa akuntansi angkatan 2021 dan kita memilih secara acak baik dari kelas C1, C2, C3 dan seterusnya tanpa menggunakan probabilita atau kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tidak menutup kemungkinan sampel-sampel yang kita ambil secara acak ini dapat menggambarkan mahasiswa akuntansi angkatan 2021 secara baik dan tepat. Nah, demikian sudah terhitung 8 menit di sini. Cukup saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang bisa dimengerti, salah atau tidak bisa dipahami. Saya Edgar Makahinda pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.